orang-orang yang bermanfaat bagi yang lain dan bagi negeri kita Indonesia. Selamat berlebaran. Tiada Tuhan yang esa selain Allah, Muhammad sang Nabi Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu kembali setelah selama 1 bulan penuh kita menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Sekarang kita sama-sama menikmati indahnya Idul Fitri. Saya Hilbram Dunar, tentunya sama-sama kembali kita dalam Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraisy Shihab dan juga tamu spesial saya. Sebuah kehormatan kita bisa kedatangan pada kesempatan yang sangat indah hari ini, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala. Assalamualaikum Pak JK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Quraisy. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan, ngobrol-ngobrol dengan Pak Quraisy dan juga dengan Pak Yusuf Kala mengenai kembali ke fitrah bangsa. Tapi saya percaya banyak sekali di antara Anda yang sekarang sedang menikmati suasana yang berbeda di kampung halaman, bertemu dengan keluarga dalam keindahan Idul Fitri. Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Yusuf Kala, Pak. Biasanya kalau Idul Fitri, itu apa sih rutinitas yang biasa Bapak lakukan? Iya, Idul Fitri kan pertama bagian daripada ibadah, kemudian bagian daripada kekeluargaan, bagian daripada budaya, bagian daripada kenikmatan gitu kan. Iya. Jadi setelah ibadah, setelah tentunya salat Idul Fitri, itu bertemu dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman-teman, bertemu dengan mungkin teman-teman keluarga yang lama tidak ketemu, itu juga bagian daripada kenikmatan. Kebahagiaan yang pertama itu bertemu dengan keluarga dan teman. Betul Jangan sekali. lupa itu. Ya. Ya. Kalau hidangan favorit Pak JK pada saat Idul Fitri? Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba kalau Anda makan nasi Idul Fitri Lebaran tidak enak rasanya, tidak tahu kenapa kan. Nah, sama saja orang lain. Lebih enak kalau berlebaran kayak ketupat, kayak ayam, kayak apa macam-macam lah. Rasanya beda ya Pak? Beda. Baiklah. Kita akan mulai langsung berdiskusi mengenai kembali ke fitrah bangsa. Pak Quraisy bisa tolong jelaskan maksud dari judul kita kali ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Idul Fitr. Ini di dalam Al-Quran kata fitrah, fitr itu arti asal kata ini adalah menjadikan. Pada mulanya pakar-pakar bahasa Arab pun tidak mengenal persis apa arti fitrah itu. Sahabat Nabi yang dikenal sebagai pakar tafsir Al-Quran pernah berkata, saya tidak tahu apa arti firman Allah, Fatiris samawati wal ardh. Sampai saya mendengar 2 orang bertengkar di hadapan suatu sumur. Masing-masing mengklaim bahwa sumur itu miliknya. Maka salah seorang di antara mereka berkata, Ana fatartuhu. Ketika itu, kata sahabat Ibnu Abbas, saya baru tahu
Fatara itu artinya menjadikan. Saya yang menciptakannya, saya yang membuatnya. Kamu mengaku kamu punya, padahal saya yang menciptakannya. Ketika itu juga Ibnu Abbas berkata, fahamlah saya apa arti Allah itu fatiris samawati wal ard. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Jadi asal kejadiannya itu anak. Sehingga kalau kita berkata Idul Fitr, Id itu artinya kembali. Kita kembali ke asal kejadian kita. Apa yang dimaksud di sini dengan asal kejadian? Nah, ada yang berkata dengan merujuk kepada Al-Quran di surat Rum, asal kejadian itu adalah keberagamaan yang benar. Kesadaran akan keesaan Allah. Jadi kalau kita beridul fitri, kita kembali sadar tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala, tentang keesaannya, dan kembali untuk beragama secara benar. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itulah fitrah yang Allah ciptakan manusia atas dasar fitrah itu, yakni keesaan Allah. Tidak ada perubahan dalam fitrah Allah itu. Keesaan Allah ada di dalam jiwa setiap orang. Kalaupun sekali atau banyak kali dia menangguhkannya, dia tidak mengakuinya, tetapi pasti sebelum kematiannya dia akan sadar bahwa ada Allah Subhanahu wa taala. Itu Firaun pun demikian. Jadi kita kembali mengesahkan Allah. Nah, makna yang kedua, agama yang benar. Agama yang benar itu adalah macam-macam kita bisa kemukakan, tetapi intinya adalah kesucian hati. Semakin suci hati Anda, semakin baik hubungan Anda dengan orang lain, semakin baik keberagamaan Anda. Itu sebabnya dikatakan ad-dinul muamalah. Agama itu adalah hubungan baik timbal balik. Itulah asal kejadian kita. Baik. Nanti kita lanjutkan juga dengan bagaimana kalau Pak Yusuf Kalla melihat kembali ke fitrah bangsa ya. Sebentar lagi Pak, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Secara sosial, kita masing-masing mempunyai nilai-nilai, value masing-masing, nilai masing-masing. Ya seperti di Bugis ada di Siri, di Sumatera nilai apa, di Jawa nilai apa. Tentu itu menjadi pemersatu kita sebagai satu kelompok manusia-manusia yang telah kembali. Edisi spesial dari Tafsir Al-Misbah bersama Pak Yusuf Kalla, Pak Quraisyab, dan juga saya Hilbram. Sebelum saya tanya kepada Pak JK, Pak Quraish tadi masih ingin menambahkan lagi Pak? Iya, saya masih ingin menambahkan begini. Kalau kita banyak sebenarnya arti fitrah itu. Salah satu di antaranya ada yang berkata makan pagi. Oh ya? Makan pagi itu dalam bahasa Arab futur. Iftar itu buka, makan. Idul Fitri diartikan kembali kita makan pagi. Tadinya kita tidak makan, tapi itu makna terlalu dangkal. Nah, yang salah satu yang terbaik itu adalah kembali kepada jati diri manusia. Manusia itu suci, lahir tanpa dosa. Mestinya sebagai insan manusia itu selalu harmonis dengan sesamanya. Mari kita kembali harmonis. Itu salah satu makna. Makna yang lain kalau kita katakan jati diri. Jati diri manusia, kesuciannya. Setiap bangsa punya jati diri. Bangsa Indonesia jati dirinya adalah nilai-nilai Pancasila. Boleh jadi suku punya jati diri. Ada kearifan lokal pada setiap suku yang ditonjolkannya. Kita di Sulawesi Selatan Pak, Siri. Siri. Itu saya masih ingat orang tua saya, ibu saya, kami di rumah berbahasa Bugis, dia selalu tekankan, pelihara harga dirimu. Jangan mau kalah dari orang lain. Sampai dia katakan, kalau kamu tidak bisa menyamai orang lain, lebihi dia. Jadi
ada harga diri untuk terus berkembang dan mampu bersaing dengan orang lain. Mungkin nanti Pak Yusuf akan lebih banyak menjelaskan tentang syirik dari saya. Nah, di Sumatera ada adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Itu di Jawa juga ada mikul dur, mendem jero. Itu nilai-nilai lokal yang harus kita kembangkan kearifan ini supaya kita kembali kepada jati diri kita. Nah, beridul fitri bukan cuma hura-hura, bukan cuma makan ini, tapi kita ingin menyadari inilah jati diri kita sebagai bangsa, inilah jati diri kita sebagai manusia. Disitulah nilai Idul Fitri, disitulah kita beridul fitri. Saya kira itu. Iya, baik. Nah, ketika kita berbicara mengenai kembali ke jati diri kita sebagai manusia dalam Idul Fitri ini, dan juga kembali ke jati diri bangsa kita, yang seperti apa? Pak Yusuf Kalla, idealnya kita kembali ke seperti apa Pak sih? Quraisy tadi menyampaikan, setelah kita sebulan puasa, tentu banyak ibadah perenungan, banyak mengembalikan Allah kita kembali kepada jati diri. Dan sebagai manusia, masyarakat kan kumpulan manusia-manusia. Jadi kalau kita semua begitu, bangsa ini juga akan begitu. Secara sosial, kita masing-masing mempunyai nilai-nilai, value masing-masing, nilai masing-masing. Ya seperti di Bugis ada di Siri, di Sumatera nilai apa, di Jawa nilai apa. Tentu itu menjadi pemersatu kita sebagai satu kelompok manusia-manusia yang telah kembali. Nah, sebagai bangsa tentu kalau semua itu kembali tentu dan nilai bangsa lagi yang dengan satu tujuan. Ya tujuan kita kemajuan, tujuan kita keadilan, tujuan kita adalah kebersamaan, tujuan kita menjadi maju bangsa ini. Tentu itu kembali ke situ. Jadi Idul Fitri tentu ada hubungannya 30 hari kita berpuasa kan. Iya. Tidak berdiri sendiri dia. Iya. Saya kira benar sekali. Ada dua hal yang saya ingin garis bawahi dari apa yang dikemukakan oleh Pak Yusuf. Yang pertama, boleh jadi sebagai suku ada perbedaan-perbedaan penonjolan Iya, iya. dari jati dirinya. Karena itu, kendati berbeda kita bersatu. Ya. Kita berbineka Tunggal tapi ika. tunggal ika, itu satu. Yang kedua, yang tadi juga yang digarisbawahi oleh Pak Yusuf, bahwa kita kembali kepada Allah. Kalau kita semua kembali kepada Allah, Allah itu sumber kebaikan. Semua agama mengajarkan kesucian. Ya. Semua agama mengajarkan dan mendambakan umatnya hidup damai. Semua agama begitu. Kesucian itu ditandai oleh 3 hal. Indah, benar, dan baik. Kalau cuma baik, tidak indah, tidak suci. Kalau cuma benar, tapi tidak baik, tidak suci. Gabungan dari 3 hal ini. Mencari yang indah menghasilkan seni. Mencari yang benar menghasilkan ilmu. Mencari yang baik menghasilkan akhlak. Bangsa yang tidak berakhlak tidak berperadaban. Bangsa yang tidak berilmu, tidak maju, tidak berperadaban. Bangsa yang tidak berseni, menampilkan keindahan, tidak berperadaban. Nah, kalau kita kembali kepada kesucian, ke jati diri kita, kepada keberagaman yang baik, kita harus bersaing untuk tampil paling indah, paling benar, dan paling baik. Saya kira itu tadi, itu tafsirnya Ya, ya. begitu. Oke, dari situ mungkin banyak sekali pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, mudah-mudahan diwakilkan sama penonton yang sudah hadir di studio. Atau mungkin juga saya sudah punya segudang pertanyaan yang akan saya bahas ke Pak JK juga ke Pak Quraisy. Tapi sebentar lagi, kami akan segera kembali. Agama kan memperbaiki perilaku. Nah, ya. Yes. Jadi tentu sejalan, bukan seimbang, sejalan sebenarnya. Kalau kita meningkat keagamaan kita, keimanan kita, ibadah kita, pastilah perilaku itu makin baik. Kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah spesial edisi Idul Fitri ke Pak Yusuf Kalla.
Pak, tadi kan Pak Quraisy mengatakan kalau 3 hal itu penting sekali. Ya, indah, benar, dan juga baik. Ini juga membuat peradaban itu ada. Iya. Bagaimana seni budaya penting, agama juga penting, lalu juga kecerdasan dan keilmuan juga penting. Kalau Pak JK melihat di Indonesia sebagai bangsa kita sendiri, dalam 3 hal ini sudah seperti apa, Pak? Ini kan bagian daripada tingkat ukuran kemajuan Iya. atau juga ukuran persaingan. Soal lebih baik itu 2 ukurannya. Ukur masa lalu dan ukuran berbanding dengan yang lain, negara-negara lain. Kalau masa lalu pasti kita sudah jauh lebih baik. Katakanlah saja ibadah kita, puasa kita, masjid saja sudah jauh lebih banyak. Pakaian pun jauh lebih indah dengan hijab sekarang dibanding dulu, jauh lebih berubah kehidupan keagamaan daripada kita semua. Apalagi dibanding negara-negara lain juga. Tapi yang penting juga kehidupan secara keseluruhan. Iya, baik. Kehidupan ekonomi kita. Terima kasih Pak JK. Ini kan berarti sudah menuju ke arah yang benar, Pak Quraisy. Ya. Bagaimana kita semakin maju dibanding hari-hari sebelumnya. Nah, kemajuan ini harusnya idealnya diarahkan kemana sih Pak Quraisy? Mungkin bisa dilanjutkan. Kepada ketiganya. Iya. Kepada ketiganya, karena mencari yang benar menghasilkan ilmu. Kita harus lebih pandai Benar, dari ya. orang lain. Mencari yang indah menghasilkan seni. Seni kita harus lebih indah dari yang lain. Mencari yang baik menghasilkan akhlak. Akhlak kita harus lebih baik dari orang lain. Secara umum mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Pak JK, kehidupan keagamaan kita secara lahiriah itu kita bisa berkata kita lebih baik dari yang di Timur Tengah, Pak ya. Iyalah, hari ini. Hari ini ya. Tetapi bagaimana dengan ilmu kita? Bagaimana dengan akhlak kita? Itu harus terus-menerus dikembangkan. Sehingga kita bisa menciptakan suatu peradaban. Dan tidak ada peradaban yang dikenal oleh umat manusia sejak peradaban Sumaria, jauh sebelum Masehi, yang tidak lahir dari nilai-nilai kerohanian. Lebih singkat, tidak lahir dari kesadaran tentang wujud Tuhan. Dan itulah yang dicerminkan oleh nilai pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau tidak ada itu akan habis. Ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan dari audiens yang sudah hadir. Yang ingin bertanya siapa? Angkat tangannya boleh? Saya dari depan dulu, boleh Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helena dari SMA Negeri 85 Jakarta ingin bertanya, bagaimana cara kita menyimbangkan antara agama dan perilaku kita agar kita tetap di jalan yang lurus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyeimbangkan antara agama dengan perilaku kita sehari-hari agar selalu berada di jalan yang lurus? Pada saya atau kepada Pak JK nih? Dua-duanya mungkin ya, boleh. Agama kan memperbaiki perilaku. Nah, ya, ini. Yes. Jadi tentu sejalan, bukan seimbang, sejalan sebenarnya. Kalau kita meningkat keagamaan kita, keimanan kita, ibadah kita, pastilah perilaku itu makin baik. Kalau agama baik, perilaku tidak baik, berarti ada yang gagal, ada yang tidak paham. Agama memang mengajarkan di samping gimana akhlak. Ya, saya garis bawahi itu benar sekali. Beragama itu akhlak. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Beliau bersabda bahwa ad-dinu husnul khuluq. Agama itu budi pekerti yang baik. Bukan hanya akhlak itu terhadap Tuhan. Jadi dalam sholat ada akhlak. Dalam puasa ada akhlak. Dalam zakat ada akhlak. Dalam semua hal ada akhlak. Tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda memisahkan antara salat dan akhlak, Anda tidak dinilai oleh Tuhan. Salat. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat, yang pamrih dan tidak mau memberi bantuan kepada. Jadi benar bukan hanya seimbang, tapi dia menyatu sejalan akhlak. Dan ini yang biasa hilang dari umat Islam. Haji, akhlaknya ada.
Banyak, kata Sayyidina Umar, banyak orang yang sholat, tetapi banyak di antara mereka yang tidak melaksanakan sholat. Maksudnya? Maksudnya dia tidak laksanakan akhlak sholat. Hanya berdiri, rukuk, sujud, Fisiknya saja ibadah. hanya fisik. Tidak ada akhlaknya. Ya, baik. Terima kasih Pak JK, Pak Qurais. Akan kita teruskan sebentar lagi. Tapi untuk lebih menghangatkan suasana dan juga menambah keindahan di Hari Raya Idul Fitri ini, sama-sama kita dengar kembali Sulis. Siapa yang menciptakan adik yang lucu bagimu? Siapa yang menciptakan kakak yang sayang padamu? Siapa yang menciptakan dirimu? Siapa yang menciptakan ayah dan ibumu? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan gunung tinggi? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan bulan dan bintang-bintangnya? Ayo kita semua zikir sama-sama ya. Walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Esa. Siapa yang menciptakan bukit-bukit dan sungai? Siapa yang menciptakan lembah-lembah dan ngarai? Siapa yang menciptakan samudra? Siapa yang menciptakan gurun Sahara? Siapa yang mengajarkan awan-awan melayang? Siapa yang mengajarkan turunnya hujan? Siapa yang menciptakan pohon dan hutan? Siapa yang menciptakan siang dan malam? Subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mulia, Allah Maha Esa. Untuk adik-adik di seluruh Indonesia, Kak Sulis ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Adik-adik semuanya selamat berlebaran. Mudah-mudahan adik-adik menjadi anak Indonesia yang cerdas dan berakhlak mulia. Dan satu hal dulu yang saya ingin katakan begini. Bisikan hati itu ada dua macam. Ada bisikan setan, ada bisikan malaikat. Kembali ke Fitrah Bangsa, itu dia tema bahasan pada Tafsir Al-Misbah edisi spesial Hari Raya Idul Fitri bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Yusuf Kalla, Pak Qurais Shihab, dan juga saya Hilbram Dunar. Saya percaya hampir semua yang hadir di studio itu ingin punya kesempatan untuk bertanya langsung mengenai berbagai macam hal. Saya akan langsung kasih kesempatan kepada penanya berikutnya kalau begitu. Angkat tangan yang mau bertanya. Saya ke Mas ya, silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahrul Muftadin dari Pekalongan, Jawa Tengah. Pertanyaan saya adalah apa dan bagaimana yang harus kita lakukan agar bangsa ini memiliki hati nurani? Artinya orang-orangnya memiliki kepedulian terhadap sesama, toleransi serta tolong menolong serta gotong royong. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan bagus sekali. Dari Pekalongan, Jawa Tengah. Pak JK, Pak Qurais, bagaimana caranya agar bangsa ini rakyatnya memiliki hati nurani, Pak JK? Kalau setiap kita bicara bangsa bahwa terdiri dari kita semua ini. Iya. Kita tidak bisa mengatakan bangsa punya hati nurani. Orang masyarakat punya hati nurani. Tentu karena itu mencerminkan
keseluruhannya hati nurani bangsa. Karena kita bicara dalam kerangka agama, dalam hari Idul Fitri, tentu bisa dalam pengamalan agama. Kalau kita amalkan dengan baik, tentu semua akan membawa hati nurani yang baik. Kita juga bisa bicara karena kebersamaan kultural, kebangsaan, dan kebersamaan tujuan. Kita juga bisa bersama dengan prinsip-prinsip yang sama, Pancasila contohnya. Itu kan prinsip-prinsip yang kebersamaan yang pada ujungnya apabila dilaksanakan bersama-sama pasti dengan hati nurani. Keadilan sosial contohnya, otomatis hati nuraninya muncul untuk bersikap adil, mempunyai sumber baik agama, baik budaya, baik kesadaran berbangsa, kesadaran tujuan. Saya kira penting sekali ini kan. Satu hal dulu yang saya ingin katakan begini. Bisikan hati itu ada dua macam. Ada bisikan setan, ada bisikan malaikat. Ya. Hati nurani itu dibentuk atau terbentuk melalui pendidikan, termasuk pendidikan agama. Ya. Terbentuk oleh pengalaman. Jangan duga hati nurani Socrates yang membedakan antara lelaki dan perempuan itu lebih rendah dari hati nurani kita sekarang yang mempersamakan. Karena hati nurani dibentuk oleh pengalaman seperti kata, dibentuk oleh budaya, dibentuk oleh pendidikan. Jadi kalau ingin menjadikan hati nurani itu benar-benar menjadi bisikan yang mengantar kepada kebaikan, laksanakan agama dengan baik. Pendidikan yang benar, budaya yang benar, laksanakan itu akan lahir hati nurani, hati yang memberi cahaya kepada seseorang. Kalau pendidikannya salah, bacaannya salah, pergaulannya salah, pengamalan agamanya salah, itu terbentuk. Itu sebabnya Nabi Muhammad bersabda, satu orang bertanya, apa yang baik itu wahai Nabi? Nabi terdiam. Kemudian beliau bertanya, mana yang bertanya tadi? Tanyakanlah hatimu. Apa yang mantap dalam hatimu, itulah kebaikan. Apa yang kamu ragukan, hindari, itu dosa. Tapi orang ini adalah orang yang hidup dalam lingkungan yang baik, yang mendapat pendidikan agama yang baik, yang hidup dalam budaya yang baik. Itu hati nuraninya. Kalau yang ini, yang hidup dalam lingkungan yang buruk, ada hatinya juga, tapi bukan hati nurani namanya. Namanya hati zulmani, hati yang gelap. Jadi saya garis bawahi lagi apa yang dikatakan oleh Pak JK, bahwa agama yang benar, pendidikan yang benar, pergaulan yang benar, itu yang menimbulkan nurani. Tanpa itu tidak ada hati nurani. Tidak ada bisikan malaikat, tapi yang ada adalah bisikan setan. Terima kasih Pak JK, terima kasih Pak Prais. Saya lanjutkan lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Saya mau dari sebelah sini deh. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia ingin menanyakan tentang bagaimana cara kita untuk menjaga dan mempererat tali persaudaraan agar tidak lagi terjadi pertikaian atau permusuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjaga tali persaudaraan agar tidak ada lagi pertikaian, permusuhan. Nah, ini Silakan. Persaudaraan akan baik kalau kita mempunyai tujuan yang sama. Dan tujuan itu kita bina dengan kepentingan bersama, dengan nilai-nilai yang baik, nilai agama, nilai kebangsaan. Katakan tujuan kita ingin lebih baik, ingin lebih pintar, ingin lebih maju, ingin lebih berakhlak. Tentu mudah kita menjaga. Cuma kalau satu tujuannya mau ke kanan, satu ke kiri, tentu persaudaraan susah dijamin. Namun harus saling menguntungkan semua pihak. Jangan sendirian mau maju, yang lain jangan kau di belakang saja. Itu kan akan melemahkan juga hubungan persaudaraan. Itulah mengikat kita menjadi tujuan kebangsaan. Banyak hal sebenarnya menjadi bagian-bagian yang menyebabkan kita terikat kepada suatu persatuan. Iya, saya mau tambahkan pertanyaan ke Pak Yusuf Kala nih Pak.
Pak JK kan sering dan sukses menjadi juru damai untuk berbagai pertikaian dan konflik. Iya. Kasih resepnya dong Pak, apa sih yang harus dilakukan, gimana sih caranya? Ya pertama putuskan dulu tujuannya apa ini kita bicara, tujuannya apa kita berbangsa, tujuannya apa kita bicara. Oh kemajuannya. Kalau tujuan kita sama, kalau kita berkelahi pasti tidak capai tujuan. Kemudian ya kita apa membedakan kita? Ya kita kecilkan perbedaan itu. Karena itu maka ada yang memberi dan menerima. Tidak mungkin perdamaian itu dicapai kalau kita ingin mengambil semua kebaikan. Pak Pres. Iya, saya ingin garis bawahi begini. Nabi ketika berbicara tentang persaudaraan, perintah pertama beliau itu adalah jangan saling bermusuhan. Jangan saling berbelakang. Sehingga rumusnya, kalau mau lahir persaudaraan, hindari hal-hal yang bisa menjadikan orang lain itu merasa terganggu. Karena itu, saudara dalam bahasa Indonesia, katanya itu terambil dari kata seudara. Kita saudara karena kita seudara. Kalau ada yang mencemarkan udara, bukan hanya dia yang terkena, saya juga terkena. Kalau dalam bahasa Al-Quran, ukhuwah itu, persaudaraan itu artinya persamaan. Sama ibunya dia saudara, sama bapaknya dia saudara, sama sukunya dia saudara, sama bangsanya dia saudara, sama manusia dia saudara, sama makhluk dia saudara. Kita bersaudara dengan kucing. Ada orang, ya kita bersaudara dengan anjing, karena sama-sama makhluk. Sama-sama seudara. Nah, kita hindari ini. Nah, kita mempunyai tujuan yang sama. Ini tadi yang dikatakan oleh Pak Jek, tujuan yang sama. Tujuan kita itu apa sih sebenarnya? Tujuan itu ketenangan batin, kedamaian. Ya. Itu sebabnya semua agama mengajarkan kedamaian. Mari kita cari ini. Nah, Anda sudah damai kalau Anda tidak mengambil hak saya. Tidak usah beri saya, tapi jangan ambil hak saya. Tidak usah puji saya, tapi jangan maki saya. Tidak usah bantu saya, tapi jangan menjerumuskan saya. Itu damai pasif, karena itu tujuan kita. Semua, jadi dimulai dari jangan. Jangan. Begitu Anda melanggar ini, kita tidak damai, kita bermusuhan. Itu sebabnya setelah Idul Fitri kita salam-salaman, ya. Dalam bahasa Indonesia salaman-salaman berjabatan tangan. Betul. Sebenarnya bukan berjabatan tangan maksudnya. Anda kirim SMS pun sudah salam. Salam, damai. Semua agama mengajarkan kedamaian. Assalamualaikum, shalom, Swastiastu. semua itu damai. Ini tujuan kita. Jadi begitu tidak damai, mari kita cari apa sebabnya. Itu sebabnya Pak JK sukses. Karena dia ingin mencari, kita temukan di sini. Terima kasih Pak Pres. Luar biasa sekali, begitu banyak yang bisa kita dapatkan pada edisi spesial Tafsir Al-Misbah di Idul Fitri ini. Saya masih akan lanjut kembali, Anda jangan kemana-mana. Yang baik, kerja keras, yang cerdas, dan juga yang berilmu. Karena tidak mungkin maju tanpa berilmu. Apalagi hari ini berubah terus, dinamis terus situasi yang kita hadapi, tapi dengan akhlak. Saya akan langsung kasih kesempatan kembali kepada penonton yang sudah hadir yang ingin bertanya. Kali ini siapa lagi? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahim, mahasiswa STAIN Kudus. Ingin bertanya kepada Pak Yusuf Kalla. Sebagai bangsa yang besar, bagaimanakah solusi atau caranya agar bangsa ini kembali kepada fitrahnya sebagai bangsa yang mapan dan besar?
Kita ambil contoh misalnya lah, sekarang kan banyak pejabat yang tertangkap melakukan korupsi. Itu kan menyalahi fitrah mereka sebagai pelayan masyarakat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak JK. Suatu bangsa yang ingin maju, selalu yang pertama semangat yang tinggi untuk maju. Kedua, bekerja keras dengan cerdas. Karena orang bisa bekerja keras juga tapi tidak cerdas juga sulit maju juga. Namun tentu semua itu dibatasi dengan akhlak yang baik. Dan tentu juga sebagai bangsa ya hukum yang jalan. Kita sebagai umat Islam juga selalu diajarkan dengan keinginan kita seperti itu. Karena itu saya sering mengulangi doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi maju harus dua-duanya, tidak bisa hanya ibadah saja, kita puasa saja, salat saja, tidak bisa, harus diimbangi dengan kerja keras agar kita ada kemajuan juga dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia ini. Barulah kita mapan. Karena suatu negara, bangsa tidak akan bisa mapan dan dihargai tanpa kemajuannya. Baik kemajuan akhlaknya dan kemajuan ekonominya. Baru orang dinilai Indonesia baik kalau dia siap membantu negara-negara yang susah. Baru kita dinilai juga kalau kita mengeluarkan zakat yang baik kalau di kalangan kita sendiri. Yang baik, kerja keras, yang cerdas, dan juga yang berilmu. Karena tidak mungkin maju tanpa berilmu. Apalagi hari ini berubah terus, dinamis terus situasi yang kita hadapi, tapi dengan akhlak. Ya, terima kasih Pak JK. Saya mau bertanya ke Pak Qurais tadi dihubungkan dengan jawaban Pak Yusuf Kalla. Bagaimana kita harus jalan dua-duanya berarti ya Pak ya. Dunia juga, agama juga, akhlak juga harus terbentuk. Biasanya masyarakat ketika berbicara selalu mengkritisi pemimpin. Pemimpin jangan ada yang korupsi, pemimpin salah karena menjadi koruptor. Tapi beberapa masyarakat juga lupa bahwa tindakan-tindakan dia juga sebenarnya tidak berakhlak baik. Jadi hanya mengkritik atas, anggap merasa bahwa dia mentang-mentang tidak menjabat maka dia bisa melakukan hal-hal lain. Nah, dalam kondisi kita ingin kembali ke fitrah bangsa ini, Pak Qurais, bagaimana caranya kita bisa menjaga keindahan Ramadan selama bulan puasa kemarin, bukan cuma berhenti pada saat Idul Fitri, tapi terus untuk kemajuan bangsa Indonesia. Iya, yang pertama yang saya ingin katakan ada hadis Nabi. Beda-beda penafsiran ulama. Hadis Nabi itu berkata begini, sebagaimana keadaan kalian, begitulah pemimpin kalian diangkat. Jadi kalau kalian masyarakatnya jelek, pemimpinnya jelek. Kalau masyarakatnya baik, pemimpinnya baik. Pemimpin harus menggambarkan aspirasi masyarakatnya. Masyarakat harus mendukung pimpinannya. Ini dulu satu. Yeah. Yang kedua, saya ingin kaitkan lagi dengan apa yang dikemukakan Pak Yusuf Kalla. Kerja keras, cerdas, ilmu, keinginan yang kukuh untuk ini. Nah, kita sekarang dalam masyarakat kita kan ini dipopulerkan revolusi mental. Betul. Iya toh. Kita mau maju. Tetapi revolusi mental menurut Al-Quran tidak mungkin terjadi tanpa perubahan mental. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif sampai dia mengubah apa yang ada di dalam dirinya. Apa yang ada dalam diri itu? Tekad yang kuat untuk bekerja keras, ilmu, kecerdasan. Kalau itu tidak ada, tidak bisa maju kita. Pemimpin bisa berubah, tapi kalau mental tidak berubah, tidak diarahkan oleh agama, tidak diarahkan oleh keinginan, bekerja keras, mau berleha-leha, mana bisa maju. Semua kita harus. Jangan salahkan pemimpin, boleh jadi Anda yang salah. Karena Anda yang menentukan pemimpin. Itu makna hadis Nabi tadi. Tapi pemimpin yang tanggung jawab. Dan pemimpin harus bertanggung jawab. Karena itu dalam agama, kalau ada seorang ditawari jabatan dan dia merasa tidak mampu, tidak boleh dia terima.
Karena itu dalam agama kalau ada seorang yang menunjuk seseorang yang dia tahu ada yang lebih baik dari dia durhaka. Anda tahu ada yang lebih baik dari dia, lantas Anda pilih dia. Dia durhaka. Man walla qauman wa huwa ya'lamu anna ahadan khairan minhu faqad khana Allah wa rasulahu wa aman. Dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul dan mengkhianati amanat masyarakat. Jadi seimbang. Karena itu juga ada kontrak sosial, ada kontrak dengan Allah, ada kontrak dengan masyarakat. Itu pemimpin. Tapi kalau masyarakatnya tidak mau berubah. Terima kasih Pak Quraisy. Sebelum masuk pada kesimpulan dari Pak Quraisy, Pak Yusuf Kalla, ada lagi yang ingin disampaikan kepada warga Indonesia, bangsa kita di hari yang spesial ini. Silakan Pak. Ya tentu selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin kepada kita semuanya. Semoga sekali lagi apa makna puasa, makna Idul Fitri menjadi memaknai kehidupan kita selanjutnya. Ya, tidak berarti setahun kemudian boleh berubah selanjutnya. Karena itulah makna daripada fitri yang kita bicarakan hari ini. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Pak Quraisy, silakan. Saya singkat. Ramadan, Syawal. Syawal itu dari segi bahasa berarti meningkat. Kita harus meningkat, bukan harus meningkat lebih baik daripada bulan puasa. Kalau di Ramadan hubungan kita dengan Allah baik sehingga kita harapkan dosa-dosa kita dengan Allah terhapuskan, kita harus di Syawal ini ketika berjabatan tangan hapus juga dosa-dosa antara kita. Kita kembali damai. Kita kembali tenang untuk bersama-sama maju dan meningkat guna mencapai apa yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Saya kira itu harapan kita. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Sekali lagi juga terima kasih Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah kehormatan bagi kita dalam Tafsir Al-Misbah dalam edisi spesial Idul Fitri, kehadiran Pak JK, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dimanapun Anda berada yang menyaksikan program ini, meningkatkan keimanan kita, pengetahuan kita, dan menjadikan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan insya Allah bisa menjadikan negara kita menjadi negara yang lebih baik. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek, hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng selop sepatu terompe, kakinya pada lecet babak belur berabe. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya